Salam alaihim bisem Yesua Hamasiah. Assalamualaikum warabbani Isa al-Masih. Kita Indonesia, kita Pancasila, toleransi harus, keberagaman wajib disyukuri, bersahabat dengan beda iman itu bisa ya. Ayo saling toleransi ya, saling menghargai, jangan hujat, jangan caci maki. Bersama saya Pendeta Henry Tandianta MBS. Kali ini saya terpaksa jawab lagi ya pertanyaan dari saudaraku umat muslim ya. Begini dah ya. La ilaha illallah dalam lukisan Maria di Ka'bah. Nah, udah gitu dah ya. La ilaha illallah dalam lukisan Maria di dalam Ka'bah ya. Saudara-saudara, ternyata menurut penelitian ya di dalam Ka'bah ada ornamen, saya menyebutnya ornamen dipahat begitu ya. Maria ada tulisannya la ilaha illallah. Lalu orang bingung, loh Pak, kok ada tulisan la ilaha illallah? Lah iya memang ada. La ilaha illallah itu syahadatnya Kristen Arab. Serius Pak. Jadi Kristen Arab bersahadat lebih dulu. Betul. Kan dari kemarin-kemarin saya bilang Khadijah itu dengan Warokah, dengan suaminya Khadijah juga sedang menyusun ulang Alkitab bahasa Arab. Jadilah kitab yang saya ngomong 99,99999% sama persis dengan Alkitab bahasa Arab. Ya, duluan mana Pak? Alkitab bahasa Arab dengan yang disusun ulang ini. Ya duluan Alkitab bahasa Arab, cuman mau disempurnakan, dikasih ayat-ayatnya, dikasih nomor-nomor gitu ya. Begitu ya. Lah kok ada la ilaha illallah? Kan tertulis di dalam 1 Korintus 8 ayat 4 sampai 6. Dalam Alkitab bahasa Arab 1 Korintus 8 ayat 4 sampai 6 di situ tertulis la ilaha illallahu ahad wa rabbani Yasu al-Masih atau Isa al-Masih. Tiada sesembahan lain atau tiada berhala yang kami sembah selain kami menyembah Allah yang echad, Allah yang satu, yaitu Rab itu Tuhan, Isa al-Masih. Jadi syahadat la ilaha illallahu ahad wa rabbani Isa al-Masih itu miliknya Kristen Arab. Makanya tidak heran di dalam Ka'bah itu kan tempat ibadahnya semua agama di Arab waktu itu. Makanya patungnya banyak di luar, ya. Lalu di dalam ada banyak juga, salah satunya adalah ornamen Bunda Maria, ada Yesus juga. Itu yang akhirnya masih ada. Sekarang masih ada nggak Pak? Ya nggak tahu, ya nggak boleh ada orang masuk ke situ kok. Ya bisa tidak, tetapi ada sumber-sumber dokumentasi yang mengatakan bahwa suaminya Khadijah melarang merusak ornamen itu. Ada buktinya di dalam kitab-kitab yang oleh saudara-saudara kita, Buya, ya Buya ini bisa menyebutkan, dan itu valid Pak, valid. Tapi perkara sekarang udah nggak ada, ya itu urusan lain ya, urusan lain. Jadi artinya begini, Khadijah itu pasti Kristen Pak, pasti. Kalau Khadijah itu pasti Kristen. Warokah pasti Kristen. Lah Khadijah kan punya suami Pak. Jadi suaminya kira-kira gimana? Ya jawab sendiri. Tapi suaminya itu melihat ada Maria, ornamen Maria dan ornamen Yesus, bilang yang ini jangan dirusak, tapi yang lain buang. Kira-kira agamanya suaminya Khadijah apa Pak? Ya jawab sendiri. Kalau saya udah tahu. Tepuk jidat ya. Tepuk jidat Pak. Lalu kenapa ada tulisan la ilaha illallah? Ya, la ilaha illallah kan memang syahadatnya orang Kristen Arab. Nggak tahu ya? Kasihan. Nih saya ini waktu saya jadi muslim umur 16 tahun ya. Saya sudah mikir tuh, ya. Saya udah mikir ya loh. Ya.
Ya udahlah, nggak usah dilanjut ya. Ya, tapi saya sudah tahu bahwa syahadat itu memang punyanya Kristen Arab. Saya sudah tahu dari dulu Kristen Arab itu sudah ada. Sebab ada ayat Alkitab, Paulus menginjil ke Arab 3 tahun. Galatia 1 ayat 17. Makanya Paulus ini paling dibenci sama orang Arab. Ayo, Anda-anda yang berkiblat ya ke agama yang dari Arab, Anda pasti pembenci Paulus. Gara-gara Paulus itu ada syahadat, tahu nggak? La ilaha illallah hu ahad wa rabbani Isa al-Masih. Ya tidak heran kalau saya sih ngerti Pak, di dalam mural apa itu? Ornamen Maria ada tulisan la ilaha illallah. Ngerti saya Pak. Nangkep pikiranku, nyampe Pak. Lah Anda kalau nggak nyampe ya Pak, buktinya ada la ilaha illallah. Berarti Maria itu beragama kami, Pak. Kebolak-balik, balik bolak tak kasih tahu. La ilaha illallah itu syahadatnya Kristen Arab kok. Tepuk jidat dong, Pak. Ya tepuk jidat. Silahkan coba. Anda para ahli kitab silahkan ya. Silahkan Anda trace, Anda lacak terus ternyata HTD bener ini. Berarti Henry Tandian tadi melebihi ustadz ini lah. Banyak orang yang ngomong gitu Pak. HTD ini melebihi ustadz malahan. Ya, saya lumayan punya dasar-dasar. Cuman saya nggak suka ngomong Arab. Padahal saya juga ngerti, gitu. Saya bisa baca bahasa Arab bisa, ya. Oke, belum sempurna kan udah lama, tapi belajar sebentar kayak bisa, gitu. Belajar sebentar bisa saya. Masih lebih sulit aksara Jawa daripada huruf Arab. Arab itu gampang. Aksara Jawa lebih sulit, Saudara. Saya aksara Jawa sudah lupa tapi belajar sebentar ngerti, gitu. Sama dengan itu. Saya ini hanya tidak suka saja ya. Banyak orang murtadin yang kebanggaannya ngomong Arab gitu, lalu menjelek-jelekan ya kitab orang lain, mentang-mentang bisa bahasa Arab. Saya mah enggak. Tapi Henry Tandianta sebenarnya levelnya malah lebih tinggi dari para ustadz. Kata orang begitu. Sebab nggak ada yang berani nanya ke sini. Ya. Jangan nanya sama HTD. HTD lebih ngerti daripada para ustadz. Apalagi kalau cuma mu'alaf. Mu'alaf ya. Mu'alaf. Nggak ada apa-apanya. Para mu'alaf ini ketawa nih kalau ketemu sama saya ini. HTD tuh ngomongnya kayak gitu tapi benar loh. Mu'alaf tanya apa saja sama saya, mikir dia. Mak jelep ini dikek balik nih sama HTD itu ya. Termasuk ini ya. Patung Maria. Patung. Ornamen lah, saya sebut ornamen. Kalau gambar enggak lah, pasti dipahat-pahat gitulah. Ya pokoknya sesuatu yang ornamen gitu ya. Ornamen di dinding. Kok ada tulisan la ilaha illallah, lalu Anda berpikir, berarti Maria itu beragama kami dong. Kebalik bolak tak kasih tahu. Ya, syahadat la ilaha illallah sudah ada lebih dulu itu syahadatnya orang Kristen Arab tak kasih tahu. Cek sana, cross check. Nggak usah sulit-sulit deh. Google ya, di cross check. La ilaha illallah sudah ada orang Kristen duluan yang mengatakan la ilaha illallah. Nanti akan muncul. Google aja tahu bahwa la ilaha illallah itu syahadatnya Kristen Arab. Itu Google tahu. Lah Anda masuk kalah sama Google nih. Mendingan HTD di atas Google. Google itu nggak ngerti loh kalau Bapak itu kiasan Yesus. Tanya ke Google. Kalah Google sama HTD, kalah. Ya, sama GAAE, sama anak-anak Staol. Google itu kalah. Tanya Google, Bapak kiasan Yesus. Nggak ngerti dia. Nggak ngerti dia. Ya. Atau Yesus Allah, satu-satunya Allah. Nggak ngerti juga dia. Ya. Nggak ada ya. Ya oke. Ya, jadi ornamen Maria di dalam Ka'bah lalu ada tulisan la ilaha illallah. Ini tak kasih tahu ya. La ilaha illallah itu syahadatnya orang Kristen Arab duluan. Jadi bukan kok Maria itu beragama, bukan Kristen, bukan. 1 Korintus 8 ayat 4, ayat 5, lalu disambung ayat 6, itu di dalam Alkitab bahasa Arab, la ilaha illallahu ahad wa rabbani Isa al-Masih. Tidak ada sesembahan lain ataupun berhala yang kami sembah selain Allahu ahad.
Allah yang esa, yaitu Rab. Rab itu Tuhan. Rabbani Isa Al-Masih, yaitu Tuhan Yesus. Jadi Allah sama Tuhan sama. Itu 1 Korintus 8 ayat 4, ayat 5, ayat 6 dalam Alkitab bahasa Arab. Very clear. Very clear. Kita Indonesia, kita Pancasila ya. Saya kan harus jawab pertanyaannya. Bapak Ibu Saudara boleh teliti, monggo saudara-saudaraku para buya ya. Teliti Pak ya. Silakan diteliti. Ada Maria di dalam Ka'bah, kan Ka'bah itu tempat ibadah semua umat beragama waktu itu. Tidak hanya Kristen, pasti Yahudi juga ada di situ. Ada banyak patung di luarnya ya. Bukan hanya dari satu keyakinan, bukan. Dari banyak keyakinan termasuk Kristen Arab Ortodok masuk di situ ya. Yang ada Maria. Soal tulisan la ilaha illallah, lah ini udah tak kasih tahu. La ilaha illallah itu syahadatnya Kristen Arab. Tepuk jidat. Iya Pak ya. Iya, makjelep Pak, makjelep. Silahkan para ustadz, para buya untuk meneliti HTD ini benar. HTD ini bisa-bisa di atas para ulama ini ya. Kan saya dasarnya Alkitab aja Pak. Di sini tuh langsung dibuka pikiran Pak, ngerti kitab suci. Nggak usah jelek-jelekin ya, para murtadin yang kerjaannya jelek-jelekin itu. Sama-sama membahas ornamen Maria di dalam Ka'bah, lalu ada tulisan la ilaha illallah. Di luar sana itu pendeta-pendeta itu semangatnya jelek-jelekin Pak. Kalau HTD enggak menyatakan kebenaran. Lah memang la ilaha illallah itu syahadatnya Kristen Arab kok. Kita Indonesia, kita Pancasila, toleransi harus, keberagaman wajib, disyukuri, bersahabat dengan beda iman itu bisa. Kalau toh dalam kehidupan sehari-hari kita mendapati kenyataan, loh kok keimanan kita nggak sama ya? Ya nggak apa-apa, toh kita bisa hidup bersama-sama. Ayo saling menghargai, saling menghormati, jangan hujat, jangan caci maki ya. Menjawab pertanyaan itu boleh, tapi tidak boleh menyinggung-nyinggung keyakinan lain ya. Begitu yang benar ya. Kita tetap toleransi, tetap Indonesia, tetap Pancasila. Tetap bersama saya, Pendeta Henry Tandianta MBS. Haleluya, amin.